Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media aparatur. Di sini Bapak Ibu saya akan sharing mengenai hasil dari sharing Profesor Nunuk dan Pak Ferry mengenai tindak lanjut dari PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Nah, di sini saya sudah merangkum terdapat 11 poin yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi nanti saya akan bahas secara detail poin per poinnya. Jadi pastikan Bapak Ibu simak sampai selesai ya. Nah, pertama Bapak Ibu dari hasil sharing kemarin tanggal 25, peserta itu harus seleksi administrasi PPG guru tertentu sekitar 3 hari lagi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menyimak atau memantau dari pengumuman ini, Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu harus memantau ya. Ini saya sudah siapkan linknya, memantau di SIM PKB. Nanti Bapak Ibu langsung login menggunakan Belajar ID kalau sudah ditertautkan, atau misalnya belum tertaut silakan Bapak Ibu menggunakan nomor UKG ya. Nah, kemudian atau ya Bapak Ibu misalnya kalau tidak membuka website tadi, Bapak Ibu bisa mantau web secara resmi, secara langsung di halaman PPG ya. Nanti Bapak Ibu langsung masuk ke halaman berita ya, seperti ini. Nanti biasanya akan muncul berita terbaru mengenai pengumuman atau seleksi PPG dalam jabatan khususnya di bidang administrasinya. Nah, yang kedua, kalau tahun-tahun sebelumnya itu dipastikan harus memiliki NUPTK ya ketika Bapak Ibu pengen ikut PPG. Nah, untuk tahun sekarang ini NUPTK tidak wajib ya Bapak Ibu. Namun untuk memastikan bahwa Bapak Ibu itu NUPTK-nya valid atau tidak bisa dicek di sini Bapak Ibu. Ya. Bisa dicek di pencarian GTK, kemudian nama Bapak Ibu ya, provinsinya apa dan kotanya apa, nanti langsung muncul tuh nomor UKG, kemudian nomor NUPTK, kemudian aktif mengajar. Nanti silakan Bapak Ibu cek sendiri di halaman ini. Next, yang ketiga, pastikan nik Bapak Ibu itu sesuai ya dengan info GTK dan SIM PKB. Nah, kalau misalnya nicknya sudah misalnya nicknya tidak terbaca atau nicknya tidak valid, silahkan konfirmasi ke operator dan nanti akan diarahkan oleh operator harusnya seperti apa, misalnya diperbaiki di Dukcapil atau seperti apa, nanti silahkan koordinasikan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, nick yang valid ya. Oke, kita klik dulu. Nah, ini sengaja saya blur atau saya sensor. Di sini Bapak Ibu masuk ke info GTK, kemudian di menu kepegawaian. Kalau Bapak Ibu di sini nicknya nicknya di sini sudah valid, berarti tidak usah panik ya, artinya sudah benar gitu, dan cek sesuai KTP Bapak Ibu. Nah, intinya kalau sudah valid ini dia bakal berwarna biru ya, di status kepegawaiannya bakal berwarna biru. Dan misalnya Bapak Ibu menemukan status guru honorernya itu merah misalnya, abaikan saja ya Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu memang masih honor dan untuk validasi kepegawaian ini harusnya melalui BKN. Namun karena Bapak Ibu belum ASN, jadi ini terdeteksinya merah ya. Nah, di sini ada keterangannya bukan PNS aktif di Dapodik, jadi masih merah. Namun yang jelas di data nicknya itu Bapak Ibu harus status valid ya, data kepegawaian, karena ini diambilnya dari Dapodik ya. Jadi nanti muncul seperti ini. Kemudian dan ya, untuk validasi nicknya itu Bapak Ibu cek juga di SIM PKB Bapak Ibu. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini adalah salah satu dari guru yang sudah valid nicknya atau sudah benar. Jadi di sini ada informasi data Dapodik. Bapak Ibu cari nicknya Bapak Ibu. Nah, nicknya itu harus centang hijau seperti ini. Nah, keterangan centang hijau seperti ini berarti sudah valid dan sudah melalui Perpal Pusdatin. Nah, termasuk NUPTK-nya juga. Kalau misalnya udah punya NUPTK harus
centang hijau seperti ini. Kalau misalnya belum ada centang, silakan Bapak Ibu diklik menu ini, cek validasi NIK dan UPTK. Cukup satu kali saja dan nanti akan secara otomatis kalau valid berarti centang hijau. Nah, kalau misalnya tidak valid setelah cek validasi NIK ini, maka nanti ada ini tanda silang seperti ini, tanda silang merah. Artinya Bapak Ibu itu tidak valid dan perpal Pusdatin belum perpal. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya terkendala NIK ini segera diperbaiki karena ini jadi syarat untuk bisa ikut PPG tahun sekarang atau tahun 2025. Nah, koordinasikan dengan operator jika misalnya mengalami kendala NIK tidak valid. Kemudian kita lanjut ke poin 4 ya. Poin 4 ini sudah melakukan perpal ijazah di info GTK. Ini sebenarnya infonya sudah lama ya, sudah dari tahun kemarin. Bapak Ibu yang masih honor itu diusahakan untuk perpal. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu yang sudah perpal dan sudah konfirmasi, nanti gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah perpal, nah di sini nanti akan muncul hasil validasi. Perpalnya melalui API ya, berarti secara otomatis melalui sistem API pencocokan. Nah, kalau misalnya perpal manual nanti Bapak Ibu biasanya upload berkas. Upload berkas itu khusus bagi Bapak Ibu yang kelulusan ijazah yang lulusan lama ya, angkatan lama. Tapi kalau yang lulusan baru misalnya tahun 2000 ke atas atau 2015 ke atas, nanti menggunakan sistem API atau otomatis disinkronkan dengan ini website Dikti ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau sudah verifikasi atau sudah kirim konfirmasi, biasanya di sini ya ada kirim konfirmasi, nanti akan statusnya berubah sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan PD Dikti. Nah, misalnya ada pertanyaan gini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya NIK-nya merah di perpal ijazah, kemudian tanggal yudisiumnya kosong seperti guru ini, daripada Bapak Ibu belum perpal sama sekali, karena ini kan butuhnya itu butuh ijazah ya. Yang penting Bapak Ibu jurusannya ada, kemudian nomor nomor NIM-nya, kemudian tanggal lahir itu udah hijau atau udah biru, Bapak Ibu skip aja karena daripada Bapak Ibu belum memverifikasi NIK dan yudisiumnya kosong misalnya atau NIK-nya merah, ini untuk perpal ijazah ya khususnya, Bapak Ibu skip aja, mending langsung kirim konfirmasi untuk bisa terdeteksi di info GTK atau terdeteksi di SIM PKB ya. Karena kalau Bapak Ibu misalnya khawatirnya mendekati verifikasinya itu mendekati tanggal pembukaan PPG, khawatirnya nanti di SIM PKB-nya tidak terbaca ya. Karena memang ini salah satu syarat wajib untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau guru tertentu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu verifikasi dan kemudian gunakan ijazah ini untuk dicentang ya. Kalau yang belum P3K silakan dicentang. Nah, kemudian kalau yang belum PPG silakan dicentang ya. Nanti seperti itu Bapak Ibu teknisnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar ya. Insya Allah kalau misalnya bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kemudian di sini poin kelima ya, tadi poin keempat. Poin kelima ini Bapak Ibu minimal aktif mengajar 1 tahun atau dari tahun ajaran 2023 sampai 2024 Bapak Ibu itu aktif mengajar yang terdata di Dapodik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak terdata Dapodik, cuman punya SK-nya doang, ini nanti tidak akan terbaca. Karena SIM PKB ini menggunakan data induk pokok pendidikan dan datanya diambil dari tahun 2023 sampai 2024 khusus guru yang aktif mengajar. Jadi SK aja tidak cukup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengecek apakah Bapak Ibu aktif mengajar atau tidak ya. Nah, untuk memastikan Bapak Ibu itu tahun ajaran 2023-2024 itu aktif, nanti Bapak Ibu diceknya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini TMT awal pengangkatan atau Bapak Ibu sebagai guru misalnya tahun berapa. Nah, kalau sudah tercantum di sini, kalau persyaratan kan
dari 2023-2024 ya. Sedangkan di TMT-nya itu di TMT-nya 2021, artinya Bapak Ibu masih aktif ya. Nah, atau misalnya lebih jelasnya lagi silakan koordinasikan dengan operator, minta profil Dapodiknya ya. Minta profil Dapodiknya, atau Bapak Ibu kalau untuk mengeceknya misalnya tanpa melibatkan operator, silakan bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan pencarian data GTK. Nanti akan muncul Bapak Ibu aktif di mana, kemudian dari kapan aktif mengajarnya nanti akan muncul di paling bawah nanti biasanya. Oke, kita lanjut di poin 6. Jika Bapak Ibu itu memiliki ijazah S2, namun untuk PPG ini diprioritaskan untuk yang ijazah S1, silakan Bapak Ibu gunakan ijazah S1-nya ya, sebagai bentuk linearitas Bapak Ibu untuk mengikuti PPG. Nah, cara mengecek linearitas ini berdasarkan tahun 2023 kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi di website ini, di website linearitas PPG dalam jabatan. Karena websitenya itu belum update, jadi masih 2023. Namun Bapak Ibu bisa gunakan ya linearitas, mengecek linearitas ini dari website ya. Jadi nantinya selain surat edaran, ada juga yang pengecekan linearitas itu melalui website PPG ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan masukkan misalnya guru mata pelajaran umum ya, TK, SD, MI, SMP, SMA. Nah, kemudian lulusan Bapak Ibu apa misalnya, nanti tinggal klik aja, misalnya pendidikan fisika ya. Nah, pendidikan fisika, kita tunggu, sedang loading ya, pendidikan. Nah, di sini pendidikan fisika ya. Kemudian Bapak Ibu cek, nah nanti di sini muncul ya linearitasnya itu Bapak Ibu pendidikan fisika SMP, SMP-LB, SMA, SMA-LB. Ini untuk yang tingkat umum ya, atau tingkat SMP dan SMA. Nah, nanti bisa mengambil pelajaran IPA, nanti bisa mengajar di IPA. Namun ada juga misalnya Bapak Ibu bidang studinya pendidikan fisika, terus mengambil ini bidang studi yang ada di LPTK ya, yang ada di PPG, bukan bidang studi yang ada di ijazah. Kalau yang ada di ijazah ini pendidikan fisika. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengambil fisikanya aja bidang studinya, nanti Bapak Ibu mengajar di SMA, SMA LB atau SMK. Nah, di sini nanti kodenya berbeda ya Bapak Ibu. Ini yang umum 097 dan yang untuk tingkat SMA, SMA LB ini nanti kodenya 184. Dan misalnya ada juga yang non pendidikan, misalnya kita contohkan ekonomi ya, ekonomi. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mengambil bidang studi IPS kodenya 100, atau bidang studi ekonomi yang kodenya 210 ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini adalah bidang studi S1 ijazah Bapak Ibu yang dimasukkan. Nah, di sini bidang studi PPG yang Bapak Ibu ambil. Nantinya Bapak Ibu akan mengajar di jenjang ini. Jangan salah pemahaman ya. Jangan sampai salah. Nanti kode PPG-nya ambilnya di ini sesuai linearitas. Jadi boleh boleh non pendidikan dan boleh pendidikan. Cek aja nanti Bapak Ibu. Karena ini berhubungan karena ini masih 2023, nanti kita tunggu update-nya misalnya 2024 ya PPG-nya. Nah, kemudian poin berikutnya itu poin 7 ya, jika pernah mengundurkan diri mengikuti perkuliahan PPG harus ikut administrasi lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu itu pernah mengikuti atau terpanggil di PPG tahun-tahun sebelumnya namun tidak diambil. Nah, karena ini adalah program baru ya, syarat pesertanya itu cuman aktif mengajar 1 tahun, ada perubahan sistem yang signifikan. Jadi untuk administrasinya Bapak Ibu harus mengulang lagi, jangan sampai tidak mendaftar administrasi ya. Jadi harus mendaftar administrasi lagi untuk bisa mengikuti PPG. Kemudian poin yang ke-8 ini Bapak Ibu,
semua guru yang belum pernah menjalankan perkuliahan PPG, baik itu GTT atau guru tetap guru tidak tetap yayasan, atau GTT itu guru tidak tetap, dan GTY guru tetap yayasan, ASN aparatur sipil negara, P3K atau P3K atau PNS ya, itu wajib mendaftar administrasi Bapak Ibu. Jadi harus mendaftar administrasi lagi yang tidak menjalani perkuliahan PPG. Intinya daftar dari awal lah ya. Nah kemudian ringkasan dari sharing kemarin itu poin ke-9, perkuliahan itu dimulai tahun 2025 melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM ya. Jadi pastikan PMM Bapak Ibu itu aktif, sudah diverifikasi juga. Ini nanti mulai pembelajarannya di tahun 2025. Nah untuk pendaftaran administrasinya di tahun 2024 ini nanti kita tunggu, beberapa hari lagi akan muncul ya, dipersiapkan saja. Nah kemudian poin yang 10 ini, retaker UK PPG ada di awal tahun. Ini untuk yang ujian kompetensi PPG nanti diadakan di awal tahun. Kemudian yang ke-11 yang terakhir ini, untuk guru Kemenag, Dirjen PPG sedang melakukan pendekatan dengan Kemenag. Jadi ini khusus yang naungan Kemendikbud. Adapun nanti untuk yang PPG Kemenag itu sedang dibahas ya. Intinya ada dari Kemendikbud itu untuk semuanya bisa mendapatkan PPG dan dipermudah, intinya seperti itu. Dan untuk yang Dirjen PPG Pak Peri Ibu Nunuk ini sedang berkoordinasi dengan Kemenag, karena dua instansi ya, atau dua lembaga yang harus berkoordinasi. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, share, dan komentar. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tinggalkan komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab nanti saya akan balas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.